Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani Ikayonin Tias dengan nomor induk mahasiswa 8583070228 dari UPJJ Banjarmasin. Sini saya akan melakukan praktik IPA pada modul 1 ciri-ciri makhluk hidup pada kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Ada 3 jenis simbiosis utama yang sering kita jumpai di alam, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi makhluk hidup lainnya dirugikan. Pihak yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inon. Contoh yang saya temui di sekitar yaitu ulat pada daun bayam. Ulat memperoleh makanan dari daun bayam, sedangkan bayam dirugikan karena daunnya berlubang dan rusak. Yang kedua yaitu tali putri dan pohon. Tali putri diuntungkan dengan menyerap makanan dari pohon, sedangkan pohon dirugikan karena kehilangan zat hara dan air. Yang ketiga yaitu kutu dan kucing. Kutu yang hidup di bulu kucing diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan menghisap darah kucing, sedangkan kucing dirugikan karena mengalami rasa gatal dan iritasi pada kulit. Yang keempat adalah lalat pada buah jambu. Lalat menyuntikkan telurnya dalam buah jambu yang masih segar, sehingga lalat diuntungkan karena telurnya terlindungi dan mendapatkan makanan, sedangkan buah jambu dirugikan karena buah rusak dan membusuk. Yang kelima yaitu benalu dan pohon aren. Benalu diuntungkan karena mendapatkan air dan zat hara dari pohon aren, sedangkan pohon aren dirugikan karena kehilangan nutrisi dan terganggu pertumbuhannya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Jadi sifatnya netral bagi salah satu pihak. Contoh yang ada di alam sekitar yang saya temui adalah semut dan pohon rambutan. Semut diuntungkan karena memperoleh tempat tinggal tanpa merugikan dan menguntungkan pohon rambutan. Yang kedua yaitu paku pada pohon aren. Paku mendapatkan tempat tinggal di pohon aren sebagai tempat pertumbuhannya tanpa merugikan dan menguntungkan pohon aren. Yang ketiga adalah burung dan pohon. Burung mendapat manfaat berupa tempat tinggal dan perlindungan tanpa merugikan dan menguntungkan pohon tersebut. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam hubungan ini tidak ada yang dirugikan. Contoh yang pertama yaitu cacing tanah dengan mikroorganisme pengurai. Cacing mendapatkan keuntungan dengan mengonsumsi mikroorganisme untuk makanan, sedangkan mikroorganisme terbantu penyebarannya dalam tanah melalui kotoran cacing. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan bunga diuntungkan karena terbantu proses penyerbukannya. Contoh yang ketiga yaitu kumbang dan bunga. Sama seperti kupu-kupu dan bunga, kumbang diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan bunga diuntungkan karena terbantu proses penyerbukannya. Contoh selanjutnya yaitu capung dengan rumput. Capung memakan nyamuk membantu mengurangi hama. Dengan itu tanaman terbantu agar lingkungan lebih seimbang. Contoh yang terakhir yaitu semut pada daun pohon nangka. Semut mendapatkan makanan cairan manis atau madu embun di pohon nangka, sedangkan daun pohon nangka mendapatkan perlindungan dari hama dan ulat.